Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di live study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami rindu apa yang menjadi isi hati Tuhan dilepaskan di tengah-tengah kami pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan meneruskan pembelajaran kita sekarang dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudaraku, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa sejatinya hidup di dalam kegelapan. Sekalipun mungkin kondisi hidupnya baik-baik saja, berkecukupan, bahkan berkelimpahan harta, tetapi tanpa Yesus, saudara, ya, sejatinya tanpa Yesus, sejatinya mereka sedang berjalan menuju kegelapan abadi. Itulah sebabnya Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya apa? Orang yang tidak mengikut Yesus pasti berjalan dalam kegelapan. Sekalipun dia terlihat hidupnya enak, asik, tetapi sejatinya dia berjalan dalam kegelapan. Kenapa? Sebab orang yang tidak mengikut Yesus sedang berjalan menuju kegelapan abadi atau kebinasaan kekal. Apa itu kegelapan? Saya ingin merefresh sedikit ya. Kegelapan adalah sebenarnya suatu kondisi. Kegelapan itu suatu kondisi tentang absennya terang. Ketika terang tidak hadir, maka otomatis kegelapan menguasai. Sebaliknya, kegelapan juga tidak dapat diusir. Kegelapan tidak dapat ditengking, saudara. Kegelapan itu akan otomatis pergi ketika terang hadir. Makanya supaya manusia tidak berjalan dalam kegelapan, terang harus hadir dalam hidup manusia. Persoalannya, manusia sendiri tidak memiliki sumber terang dari dalam dirinya. Sumber terang adalah Tuhan sendiri. Hanya Tuhan yang menjadi sumber terang. Makanya manusia harus mengenal Tuhan. Supaya apa? Supaya terang hadir dalam hidupnya. Orang yang tidak mengenal Tuhan, saya ulangi lagi, sekalipun kelihatannya hidupnya enak, sukses menurut ukuran dunia ini, tetapi sejatinya dia sedang berjalan menuju kegelapan. Kenapa? Sebab dia sedang berjalan dalam kegelapan. Kalau kita tidak mau berjalan dalam kegelapan, kita perlu Yesus hadir dalam hidup kita. Bukan menjadi agama Kristen, tapi kita perlu Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Ada banyak orang beragama Kristen tetap hidup dalam kegelapan sebab Yesus enggak hadir dalam hidup dia. Harus Yesus hadir dalam hidup dia, baru kita bisa keluar dari kegelapan itu. Ayat 13-14. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Saudara, mereka ingin meragukan dan ingin menyerang Yesus dengan berkata seolah-olah Yesus membual atas dirinya sendiri. Mereka ingin memakai logika umum bahwa bila tidak ada saksi lain berarti Yesus tidak dapat dipercaya dan hanya mengada-ngada. Ya. Kan dia bilang, engkau bersaksi tentang dirimu sendiri, kesaksianmu tidak benar. Artinya mereka sedang menuduh Yesus, lu ngomong seenaknya kamu sendiri. Ya. Dia coba pakai logika umum bahwa Yesus kan ngomong buat dirinya sendiri, siapa yang bisa percaya? Tapi Yesus membantah, saudara. Kenapa? Memang Yesus utusan Bapa. Ia tahu persis dari mana ia datang dan pergi. Bukankah Bapa juga sudah memberikan kesaksian? Ketika Yesus dibaptis, ada suara turun dari langit. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan.
Dan itu disaksikan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi bukan Yesus ngomong sendiri doang tanpa saksi, ada saksi. Ada Yohanes Pembaptis. Tapi kan mereka nggak tahu. Dan Yesus tidak punya kepentingan untuk orang-orang Farisi tahu. Untuk orang-orang seperti ini, Yesus nggak punya kepentingan untuk mereka tahu. You mau percaya, percaya. Nggak mau percaya, terserah. Yesus tidak punya kepentingan untuk membuktikan kepada orang-orang yang berhati busuk. Saya ulang lagi, Yesus tidak punya kepentingan untuk membuktikan kepada orang-orang yang berhati busuk. Untuk orang-orang yang tegak tengkuk, yang memang hanya ingin mencobai. Kalau mereka tidak mau percaya pun tidak ada urusan dengan Tuhan. Saudara, saya suka miris saudara kalau saya ngelihat ini. Saya menjumpai ada aja orang yang datang ke gereja dengan banyak motivasi. Bahkan bisa aja dia sudah jadi orang Kristen. Tuhan, kalau Tuhan gak kasih mujizat ini, aku mau ngambek, aku gak mau percaya lagi. Loh kok begitu? Tuhan buktikan dulu kuasamu, buktikan buat aku Tuhan. Ya gak perlu. Tuhan gak punya kepentingan untuk membukti-buktikan begitu saudara ya. Ini juga pelajaran buat kita. Kita tidak perlu membuktikan siapa diri kita. Biar apa yang kita lakukan dan karya kita menceritakan siapa kita. Yesus nggak punya kepentingan untuk membuktikan sama orang-orang Farisi. Cukup apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus ajarkan. Karyanya menceritakan siapa dirinya. Untuk orang-orang yang tadi saya katakan, maksa Tuhan buktiin dulu. Kalau enggak, aku nggak mau pelayanan lagi nih. Tuhan gak punya kepentingan buat membuktikan itu untuk orang-orang yang seperti itu. Harusnya kita berjalan saja, mempercayai Dia, berjalan saja bersama Tuhan. Maka dengan sendirinya kita akan membuktikan tuntunan Tuhan itu nyata. Tuhan tuh gak bisa ditantang-tantang begitu saudara. Itu masalahnya ya. Tuhan tidak bisa ditantang-tantang gitu. Kesannya Dia harus penuhi dulu apa yang kita mau. Ayat 15-18. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Yesus masih baik saudara, masih dikasih tahu Bapa juga bersaksi loh tentang aku. Tapi susah orang mereka gak kenal sama Bapa. Yesus bilang di sini, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Coba kita resapi dulu ayat itu. Saudara, kedatangan Yesus yang pertama di bumi ini 2000 tahun yang lalu memang bukan untuk menjalankan penghakiman, tetapi menjadi juru selamat yang membawa kelepasan dan kesembuhan pada jiwa manusia. Jadi ketika Tuhan berkata aku tidak menghakimi, ini juga bisa berarti penghakimanku belum tiba. Karena nanti pada kedatangannya yang kedua, Yesus memang datang sebagai hakim yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Kita semua saudara dan saya tanpa terkecuali Kristen dan non-Kristen harus menghadap tahta pengadilan Tuhan. Satu hari kelak kita semua pasti saudara, pasti akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Tetapi kedatangannya yang pertama dulu, memang Yesus belum menjalankan penghakiman. Tetapi di kedatangan kedua, Ia akan menjalankan penghakiman. Ayat 16, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Yesus tahu bahwa Ia diutus Bapa dan Ia bersama Bapa. Itulah sumber keyakinan Kristus bahwa penghakimannya benar. Bapa yang bersaksi bahwa dirinya adalah utusan yang benar. Bapa yang mengkonfirmasi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tetapi ayat ini juga harusnya membuat kita malu saudara. Kalau Kristus berkata,
aku tidak menghakimi seorang pun, berarti kita juga jangan menghakimi. Ya. Nah, saya harus sedikit menjelaskan di sini. Jangan menghakimi, karena selain kita bukan hakim, juga seringkali kita menghakimi dengan ukuran manusia. Tetapi ayat jangan menghakimi ini bukannya berarti kita tidak boleh menegur kesalahan orang, saudara. Pernah satu kali ada yang DM sama saya, "Pastor, teman saya begini. Saya harus gimana? Harus saya kasih tahu faktanya, saya tegur?" Lalu saya menjawab, hal yang pertama saya katakan, seberapa valid fakta yang Anda punya? Jangan sampai Anda hanya mendengar kabar burung. Seberapa valid fakta yang Anda punya? Yang kedua, apakah kita digerakkan untuk menegur atau tidak? Sebab kita bukan polisi dunia yang menegur semua orang yang bersalah. Kalau kita digerakkan ya kita harus menegur, tapi kalau tidak, ya tidak usah. Sebab kita bukan polisi dunia. Sebab ada orang yang menggunakan statement jangan menghakimi ini, kesannya kalau ada orang yang menegur siapapun dianggap menghakimi. Enggak, saudara, ya. Tuhan bilang, kalau aku juga menghakimi, penghakimanku itu benar. Aku enggak menghakimi dengan ukuran manusia. Jadi kalau sampai Tuhan menggerakkan kita untuk menegur, ya, itu pun ukuran yang kita pakai nggak boleh ukuran manusia, harus ukuran Tuhan, ukuran firman Tuhan, di mana ada prosedur-prosedur, ya, 4 mata, panggil saksi dan lain sebagainya. Jangan langsung ditelanjangi depan umum kesalahannya. Nah, jadi di sini memang kita tidak boleh cepat menghakimi orang, tetapi bukan berarti menegur kesalahan berarti kita sedang menghakimi. Tidak, saudara. Tidak. Semua ada proporsinya kalau kita digerakkan, dan harus menggunakan standar-standar Alkitab, bukan dengan ukuran manusia. Nah, hukum Taurat juga mengajarkan kesaksian 2 orang sah, tetapi orang Farisi dan ahli Taurat selalu meragukan Yesus, bahkan menganggap Yesus penipu besar. Sekali lagi, Yesus gak punya kepentingan untuk membuktikan kepada mereka. Ayat 19, maka kata mereka kepada Yesus, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku kamu tidak kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapakku juga." Saudara, mereka selalu hobi mencari-cari kesalahan Yesus. Mereka secara sengaja ingin memeriksa Yesus dan menangkapnya. Padahal kalau mereka mau jujur pada diri mereka sendiri dengan melihat apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus lakukan, mereka harusnya mengakui bahwa Yesus adalah utusan Bapa. Tapi mereka memang gak mau ngaku aja, saudara. Mereka gak mau jujur sama diri mereka sendiri. Ya. Harus diingat bahwa orang Yahudi itu sebenarnya tidak heran dengan konsep mengenal Allah sebagai Bapa. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Bapa itu sudah sejak zaman Perjanjian Lama. Jadi ketika Yesus di sini sebenarnya bilang baik aku maupun Bapakku, mereka jangan pura-pura pilon kalau kata orang Chinese. Jangan pura-pura pilon, pura-pura bodoh, pura-pura nggak tahu. Konsep Tuhan Allah sebagai Bapa itu bukan konsep baru untuk orang Yahudi. Itu sudah ada sejak zaman dulu. Nah, ya, Yesus ingin berkata tidak ada gunanya bicara dengan kamu mengenai perkara-perkara rohani. Makanya Tuhan bilang baik aku dan Bapakku tidak kamu kenal. Nggak ada gunanya aku tuh ngomong sama kamu tentang perkara rohani, kata Tuhan. Itu nggak ada gunanya. Belajar dari Yesus, saudara. Untuk orang-orang duniawi nggak usah banyak bicara, tunjukkan saja lewat perbuatan kita. Jangan kita hobi khotbahin orang tetapi tidak menunjukkan cara-cara hidup anak Allah. Kalau kita ketemu orang yang belum kenal Tuhan, yang pola hidup, nilai hidup semua masih duniawi, percuma banyak ngomong perkara rohani, mereka kagak ngerti.
tunjukkan saja lewat hidup kita. Nah, persoalannya banyak orang Kristen seneng ngomong ayat, tapi hidupnya tidak menunjukkan ayat-ayat yang dia omongin. Ini yang menjadi repot. Ya. Oke, ayat 20. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Yesus mengatakan semua ini di bait Allah, menunjukkan bahwa Yesus memang seorang rabi dan mereka seharusnya mudah saja kalau mau menangkap Yesus. Tetapi mereka tidak bisa menangkap karena saatnya belum tiba, pekerjaan Yesus belum selesai. Saudara, percayalah, kalau kita melakukan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita, maka hidup mati kita pun ada di tangan Tuhan, ya. Oke. Kita teruskan ayat 21-22. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Aku akan pergi, artinya apa? Tidak lama lagi aku akan naik ke surga. Aku gak lagi bersama-sama kamu. Yesus tuh pengen bilang gini, kalian itu gak perlu susah payah usir aku dari tempat ini. Sebentar lagi aku juga tidak ada lagi. Dan di sini Tuhan bilang, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Artinya apa? Mereka yang tetap dalam kedegilan hati mereka tidak akan pernah bisa ke rumah Bapa. Mereka yang mau tetap dalam kedegilan hati, kekerasan hatinya tidak akan pernah bisa sampai ke rumah Bapa. Mereka malah mengejek Yesus, mau bunuh diri ya. Nah, ya memang dari dulu orang bodoh itu punya satu hobi, saudara. Orang bodoh punya satu hobi. Tahu hobinya apa? Mengejek orang. Nah, itulah hobinya orang bodoh. Ya. Orang cerdas tidak suka mengejek orang. Orang bodoh itu yang punya satu hobi. Hobinya itu adalah mengejek orang. Ya. Ayat 23-24 sekarang. Lalu ia berkata kepada Yesus, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Saudara, Yesus memang bukan berasal dari dunia ini. Dia berasal dari atas. Itulah sebabnya kalau kita mau disinkronis dengan Yesus, kalau kita mau menerima Kristus, kalau kita mau menjadi anggota kerajaannya, anggota keluarga kerajaannya, saudara, Alkitab berkata kita harus dilahirkan kembali. Yohanes pasal 3, pelajaran yang dulu. Nah, kata dilahirkan kembali itu kan genao anoten. Genao anoten dalam bahasa Yunani, yang sebenarnya memiliki pengertian harafiahnya dilahirkan dari atas. Jadi memang sebelum seseorang dilahirkan kembali, sebelum seseorang dilahirkan dari atas, itu gak bakal ngerti apa yang diucapkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena pola pikirnya masih duniawi. Belum berasal dari atas, tapi berasal dari dunia ini. Dan orang-orang yang tidak mau dilahirkan dari atas, yang tidak mau mengerti, tidak mau menerima Kristus, tidak mau memahami, Yesus katakan, kamu akan mati dalam dosa. Kamu akan mati dalam dosamu. Artinya apa? Ya sudah, tidak akan bisa memahami Tuhan sampai kapanpun. Orang yang tidak mempercayai Tuhan berarti keras hati. Orang seperti ini akan mati dalam kedegilan hatinya. Orang yang tidak bertobat akan mati dalam dosanya. Ayat 25-30 sekarang saya akan bacakan sebagai penutup kita. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar.
dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Coba lihat ayat 25. Siapakah engkau? Pertanyaan yang mereka ajukan bukan ingin belajar ingin mengolok. Yesus jawab di ayat ke-28-29. Apabila kamu meninggikan anak manusia, saudara, konsep anak manusia pun mereka sudah gak aneh. Ini sudah ada dalam kitab Daniel. Ini kan ahli Taurat dan orang Farisi, orang-orang yang tahu kitab suci, perjanjian lama khususnya. Dan sebenarnya kalau kita lihat di ayat 28-29, Yesus sudah kasih tahu bahwa akulah dia. Yesus sudah kasih tahu, aku loh Mesias itu. Aku anak manusia itu. Anak manusia itu gelar untuk Mesias. Mereka tahu persis itu. Jadi jangan bilang lagi Yesus gak kasih tahu siapa dirinya. Udah dikasih tahu tapi tetap gak mau percaya. Tetap gak mau mengakui ketuhanan Kristus. Selama orang tidak mau mengakui ketuhanan Kristus, selama orang tidak mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mata hatinya tidak akan pernah bisa dibukakan. Tetap buta rohani. Mungkin mata jasmaninya bisa melihat, tapi mata rohaninya akan selamanya buta. Ya. Banyak orang hanya mau mengetes dengan berkata buktikan, tapi gak mau menerima dia. Ya. Makanya Tuhan bilang tadi di awal, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Bicara sama kamu tuh ya kayak ngomong sama tembok. Percuma. Kamu gak mau ngerti karena kamu gak mau menerima Kristus dulu. Kamu gak mau ngerti. Itu sebabnya saudara ya, sekali lagi kita gak perlu banyak bicara. Terhadap orang-orang yang duniawi sebenarnya tugas kita adalah meninggalkan jejak Kristus dalam diri kita yang mereka bisa alami. Memperagakan ciri-ciri pribadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kalau kita rendah hati, kita akan meninggalkan jejak Kristus dalam diri kita yang bisa dilihat oleh orang, yang bisa dinikmati oleh orang. Sebenarnya memang tidak ada gunanya untuk kita berdebat. Ya, saya tuh paling gak mau loh debat-debat saudara. Apalagi sama orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Ya kalau ada orang yang hobi itu ya terserahlah. Tapi kalau saya enggak, saya kurang hobi. Sebab pada dasarnya orang kalau belum menerima Kristus, hatinya keras. Tidak akan bisa mengakui, dia harus buka dulu hatinya. Kristus masuk baru dia bisa dicerahkan, bisa diberikan pewahyuan atau mata rohaninya baru bisa dibuka. Nah orang-orang yang menerima itu, lihat, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Siapa? Orang-orang yang mau membuka hatinya. Tetapi banyak juga orang yang menutup hatinya, mengeraskan hatinya. Nah untuk yang mengeraskan hatinya, maaf, yang gak bisa diapa-apain. Mereka akan hidup dalam kedegilan hatinya saja. Tapi saya berdoa saudaraku, kita semua menjadi orang yang lembut hati, mau membuka hati kita menerima Tuhan Yesus, menerima tuntunannya, koreksi daripadanya. Ada orang Kristen tapi mengeraskan hati loh. Menerima firman ditolak, gak mau dituntun, gak mau dikoreksi. Yuk kita, kalau saudara menyaksikan acara ini, saudara belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, buka hatimu. Saya mau berdoa buat saudara. Tapi kalau saudara sudah
sudah jadi orang Kristen pun sudah menerima Kristus, tetap buka hatimu terhadap tuntunan arahannya. Mari kita berdoa. Kau melihat setiap kami Tuhan, kami mau buka hati kami untuk mereka yang belum pernah mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyaksikan ini dan berkata, aku mau mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidupku, sumber terang itu. Mari Tuhan, kiranya terang Tuhan yang menerangi hati mereka. Kami yang sudah orang percaya, kami juga senantiasa mau membuka hati kami, supaya kami peka terhadap tuntunan dan nasihat Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di acara live study berikutnya, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Juga saya ingin bertemu saudara semua di ibadah raya kita di Lifehouse Community jam 10 pagi. Setelah acara ibadah pun kita bisa mingle di sana, kita bisa ngobrol, saudara bisa lebih kenal dengan saya dan saya juga bisa lebih kenal dengan saudara semuanya. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.